Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah skit. Nah, di sini yang perlu kita siapkan adalah gambarnya dahulu. Lalu, seperti biasa, langkah yang harus kita lakukan adalah memeriksa gambar dari ujung ke ujung. Kita lihat dulu seluruh dimensinya dan adakah data-data yang kita butuhkan untuk membuat gambar. Nah, jika dilihat di sini, yang kita perlukan antara lain adalah ukuran dari skit itu sendiri, terus kemudian ada alat pelengkap di sini. Kalau kita perhatikan ada pad eye, kemudian ada juga di sini H-beam atau I-beam sebagai konstruksi penyusun skit. Nah, untuk membuat gambar ini, jika kita perhatikan, yang kita perlukan pertama adalah dimensi dari H-beam itu sendiri. Nah, di sini mari kita cari. Gambarnya ada dengan tinggi 200, lebar 200, kemudian tebal bagian faceplate 15, dan bagian tengah ini ya, penopangnya itu adalah 9 dengan R 18. Mari kita buat. Langkah pertama, seperti biasa kita menggunakan garis, line, kemudian tarik ke samping kanan atau kiri sejauh 200. Nah, kemudian kita buat tingginya yaitu 200. Yang perlu kita ingat adalah ketika membuat gambar itu satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Jadi cara menggambarnya, kemudian proses menggambarnya. Untuk menggambar yang diperlukan itu adalah kecepatan. Jadi sistem mana yang paling cepat itulah yang digunakan. Nah, setelah kita buat garis 200 kali 200, kemudian kita masukkan tebalnya. Tadi di bagian atas tebalnya ada 15, sehingga ini bisa kita offset jauh 15 mm. Kemudian untuk bagian atas bisa kita lakukan mirroring. Nah, seperti ini untuk mempercepat proses gambar. Kemudian kita buat bagian tengah dari H-beam. Kita geser ke tengah, kita copy, taruh di tengah. Kemudian kita offset karena tebalnya 9, berarti kita offset ke kiri 4,5 dan ke kanan 4,5. Offset 4,5. Kita pilih bendanya, taruh ke kiri. Kemudian pilih lagi bendanya, taruh ke kanan. Setelah itu kita bisa melakukan trim dengan ketik TR, kemudian double enter atau double space. Lalu kita potong bagian yang tidak terpakai. Nah, seperti ini. Kita copy, taruh di samping. Nah, kemudian jangan lupa di sini masih ada R atau lengkungan dengan radius 18 nih ya. Kita hapus dulu. Untuk membuat R, kita bisa menggunakan menu fillet F. Kemudian kita masukkan radiusnya, ketik R. Masukkan radius yang kita kehendaki. Misalkan 18, masukkan 18. Lalu kita pilih bagian mana yang akan dibuat radius. Untuk komen yang sama cukup menggunakan enter ya. Kemudian di clean. Nah, setelah itu kita lakukan trim bagian kanan dan kiri. Oke. Nah, ini sudah jadi untuk pembuatan H-beam-nya. Nah, langkah selanjutnya untuk membuat H-beam ini agar bisa menyerupai gambar skit, yaitu kita melakukan extrude.
Caranya, pertama kita rubah dulu pandangannya dari top view ke SW atau SE isometrik. Kalau saya lebih suka SW isometrik. Nah, setelah itu kita copy bagian yang akan kita extrude. Jangan lupa untuk melakukan region dulu ya. Akan melakukan region dulu untuk menggabungkan garis menjadi satu kesatuan yang utuh. Caranya ketik region, kemudian kita pilih semuanya, lalu kita tekan space atau enter. Nah, ciri-ciri region yang terbentuk itu ketika kita dekatkan kursor, maka seluruh bagian akan menyala. Nah, seperti ini ya. Lalu kita bisa melakukan extrude. Nah, sebelum melakukan extrude, kita pastikan posisinya tepat sehingga kita putar dahulu. Kita putar dulu menggunakan menu rotate 3 dimensi, rotate 3D. Kita pilih bendanya. Kita klik. Nah, lalu saya ulang ya. Ketik rotate 3D, kemudian kita pilih bendanya, tekan enter. Kemudian di sini tertulis specify first point axis. Nah, ini kita pilih titik putarnya. Titik putarnya berarti di bawah sini ya. Sini atau titik sumbunya. Lalu kita masukkan sudutnya. Sudutnya berarti untuk membuat tegak kita buat 90 derajat. Nah, jangan lupa di sini ada dua gambar. Yang pertama ya, itu secara ini ya. Yang pertama beamnya itu secara memanjang, satunya itu secara melintang. Nah, untuk membuat secara memanjang dan melintang, berarti kita perlu siapkan dua arah extrude ya. Ini arah pertama, arah kedua. Oke, kita putar, rotate 3D, kemudian kita pilih aksisnya atau sumbu putarnya, lalu kita masukkan sudutnya 90 derajat. Oke, setelah ini selesai, tinggal kita melakukan extrude. Extrude, jauhnya berapa? Kita lihat kembali gambarnya. Nah, kalau diperhatikan, di sini itu bagian panjang itu ada 5.200 ya. Jadi harus kita extrude sepanjang 5.200. Kemudian secara melintang kita buat sepanjang 2.400 ya. 2.400 totalnya. Oke, kita buat extrude sepanjang 2.400 dan 5.200. Kita extrude 5.200. Sedangkan untuk melintangnya kita buat extrude 2.400. Nah, sudah selesai. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah menggabungkan ya. Nah, untuk menggabungkan kita harus hati-hati, pastikan posisinya itu tepat. Nah, untuk memastikan bahwa posisi tepat, ketika memindahkan, itu harus OSNAP-nya kita nyalakan. Ini misalkan ini ya, kita move, M, enter, kita pilih titik di sini, ujung pojok bawah. Nah, kita ketemukan dengan ujung pojok bagian bawah juga. Nah, seperti ini. Nah, bendanya akan seperti ini. Kemudian jika kita lakukan perubahan view realistik, oke, jadinya dia akan membentuk H-beam. Ya. Nah, nampak ada bagian yang berpotongan. Ya. Bapak, kita biarkan dulu. Nah, setelah ini gambar selanjutnya kita membentuk gambar yang kita buat seperti gambar acuan.
Jadi karena acuannya tadi ada beberapa langkah ya, misalkan ini tadi ya, ini jaraknya harus kita perhatikan, ada jarak yang harus kita ikuti, ada jarak 1250, 2500, kemudian 1250. Di sini ada juga titik tengah, itu berada pada poin 1000 1000 di bagian kiri dan 1000 kemudian di bagian kanan. Nah, di sini sebentar, ini ada koreksi, ternyata lebarnya itu adalah 2200 ya. Tadi berarti yang 2400 tadi keliru, bukan 2400 tapi 2200. Kita perbaiki sebentar. Kita perbaiki sebentar ya. Atau kita undo dulu. Kita undo dulu saat proses extrude yang kedua. Nah, ini ya. Kita extrude kedua sejauh 2200. Kita tempelkan. Nah, kemudian setelah kita tempelkan seperti ini, lalu kita buat bagian sebelah satunya ya. Kita copy, kemudian kita pindahkan. Kita pindahkan bagian kiri. Nah, lalu bagian yang ini kita pindahkan ke sebelah atas untuk penutupnya. Oke ya, kita copy CO posisinya. Nah, ini. Nah, untuk posisi yang lain, mahasiswa sekalian nanti bisa mencoba sendiri dengan melakukan proses yang sama. Nah, di sini satu hal yang penting adalah ketika kita lihat di sini ya, di bagian gambar ya. Nah, di bagian gambar ini kalau kita lihat, itu plat sisa tadi terpotong, jadi tidak ada plat sisa pada bagian ujung. Nah, untuk menghilangkan plat sisa ini, kita bisa menggunakan menu interfere. Ya. Menu interfere. Di sini kita klik atau ketik interfere. Kemudian kita pilih dua bagian. Pertama pilih first object, space atau enter. Kemudian pilih second object. Nah, sampai muncul tanda merah. Kemudian ada opsi interfere checking. Di sini untuk opsi delete interference object created on close, ini kita hilang centangnya, kemudian kita close. Oke ya. Nah, setelah ini ada 3 komponen yang terbentuk. Yang pertama adalah ini, yang lama. Yang kedua, yang melintang. Yang ketiga, ada bagian kecil. Nah, bagian kecil inilah yang akan kita gunakan untuk memotong. Ini ya, kalau kita lihat secara realistik, atau shade mungkin. Nah, ini ada plat sisa. Nah, tugas kita itu adalah menghilangkan plat sisa ini ya. Nih, ada plat sisa. Nah, caranya kita setelah tadi interfere, nah kemudian kita klik subtract. Subtract ini fungsinya adalah untuk memotong ya. Memotong, kita pilih bagian yang mau dipotong, kita tekan enter. Kemudian kita pilih alat pemotong, istilahnya alat pemotong, kita pilih ini, tekan enter. Nah, ketika posisi kita pas, posisi memotong kita pas, maka akan terbentuk potongan seperti ini ya. Seperti ini ada 3 part, ada 2 part, 1 dan juga 2. Nah, untuk bagian yang tadi di interfere yang ketiga itu akan otomatis hilang. Nah, di sini kalau kita lihat secara realistik atau shade atau realistik, di sini masih muncul ya. Nah, kita harus hilangkan. Caranya gimana? Di bagian sebelah kanan
ini ada gambar gerigi ya. Gerigi kita pilih 3D modeling. Nah, setelah kita pilih 3D modeling, kemudian kita pilih menu Spirit pada bagian Solid Editing. Solid Editing, Spirit, klik. Kemudian kita pilih bagian mana yang akan dipisahkan. Nih ya, select 3D Solid, kita pilih. Kemudian kita pilih Spirit Solid. Spirit itu artinya memisahkan. Kita klik. Nah, bagian ini sudah terpisah. Nah, setelah terpisah, lalu bisa kita hapus. Nah, seperti inilah kira-kira cara untuk melakukan pembuatan H-beam, kemudian menghilangkan bagian dari plat sisanya. Kemudian untuk yang lain, sisi-sisi yang lain, mahasiswa sekalian bisa coba sendiri. Terus kalau misalkan kita lihat gambar lagi ya, di sini masih ada gambar eye plate yang ditempelkan di bagian samping, nih ya, dengan ukuran 150 kali 150 kali 200, kemudian dengan R 75 dan 50. Nah, ini kita bisa membuat dengan cepat ya. Jadi kita buat dulu L 150, kemudian tingginya 250 ya. Tingginya 250. Kemudian di atas kita buat lingkaran dengan radius 50 dan juga satu lagi radiusnya dengan diameter 50 dan radius 75 dengan diameter 50. Jadi kita buat lagi dengan diameter 50, kemudian satu lagi dengan radius R itu 75. Nah, ini ya, tinggal kita gabungkan bagian-bagiannya. Nah, setelah ini kita tinggal letakkan ya, ini taruh di pusat. Oke, nah ini eye plate-nya kita copy, taruh di sebelah samping. Kemudian di sini tinggal kita trim, TR double enter. Nah, untuk melakukan extrude seperti biasa, kita rubah dulu jadi SW isometrik. Ya. Nah, kita bisa menggunakan, kita coba menggunakan menu press pull, apakah bisa? Nah, dengan menggunakan press pull kita bisa. Lalu kita lihat ketebalannya berapa ya. Di sini ketebalannya 20 ya. Berarti tinggal kita extrude atau kita dengan menggunakan press pull bisa dengan ketebalan 20. Lalu tinggal kita rotate, rotate 3D. Nah, seperti ini 90. Lalu tinggal kita pasang pada bagian yang kita inginkan. Ya, pastikan ya snap harus menyala. Tinggal kita putar. Lalu kita pasangkan di bagian samping sesuai dengan gambarnya ya. Sekali lagi harus sesuai dengan gambar. Ini saya kasih contoh yang tidak sesuai dengan gambar. Nah, seperti ini. Oke, silahkan mencoba untuk membuat H-beam dan diselesaikan gambarnya. Terima kasih.